Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan seperti yang kemarin gue udah bilang di video gue hari Selasa teman-teman ya, gue hari ini akan sharing hasil backtestnya gimana menggunakan divergence dan juga yang namanya false break teman-teman ya. Jadi kita langsung saja tes. Gue tesnya di sini menggunakan tradingview.com dan time frame yang gue gunakan kali ini adalah di M5 teman-teman ya, dan mata uangnya itu adalah GBP USD. Tapi sekali lagi ini bukan merupakan batasan, kalian bisa coba di time frame manapun ya, M30, H1, H4 atau di pair manapun terserah ya. Jadi di sini gue cuma mengambil contoh dengan menggunakan pair tersebut dan juga time frame tersebut gitu ya. Oke, review sedikit teman-teman ya. Gue akan kasih tahu syaratnya lagi untuk entry-nya bagaimana. Intinya gue mencari negatif divergence, entah itu bullish atau bearish. Gue akan tabrak semua supaya kasih lihat kalian gimana basicnya teman-teman ya. Maksudnya tanpa memperhatikan konfirmasi yang terlalu banyak, hanya menggunakan negatif divergence dengan trigger entry-nya false break ya, swing yang terjadi di false break. Itu bisa kasih kalian lihat hasilnya tuh seperti apa gitu ya. Langsung saja teman-teman ya, nggak pakai lama. Ini gua langsung terusin ya. Dan kalau misalnya kalian masih bingung cara ngeliat divergence-nya, kalian mungkin bisa nonton video hari Selasa kemarin ya. Itu karena gue udah jelasin semua cara-cara untuk mengidentifikasinya bagaimana. Oke, langsung saja kita akan mencari divergence yang entah itu bullish maupun bearish. Yang pertama nanti gue kasih lihat ya. Oke. Nah ini kalau misalnya kita perhatiin di sebelah sini dia tidak terjadi divergence ya, belum ada divergence-nya. Kita tinggal tunggu lagi. Oke, kita lihat di sebelah sini. Oke, nah ini ada kemungkinan untuk terjadi divergence, jadi kita bisa gambarin seperti ini ya. Nah kayak gini kita gambarin titik untuk false break-nya. Jadi ketika dia masuk ke bawah, dia terjadi false break, ininya juga divergence ya. Kalau misalkan kalian lihat ya, dia higher high tapi di stokastiknya lower high, berarti tunggu sampai dia masuk kita bisa entry ya. Seperti ini ya, ini udah masuk ya ke bawah. Kalau misalnya kalian lihat nih, gue gedein ya, dia sudah terletak di bawah dia punya false breaknya, garis false breaknya. Langsung saja kita bisa entry di sebelah sini ya, short position tentu saja dengan stop loss kalau seperti ini di atas ya, di atas high paling tingginya, risk reward ratio 1 dibanding 1,5 ya, seperti ini. Ya kita lihat ya teman-teman gimana. Oke. Ya akhirnya kalau misalnya lihat ya, dia kena ya teman-teman TP-nya. Risk reward 1 banding 1,5 pertama, percobaan trade pertama atau backtest yang pertama berhasil. Kita tinggal cari lagi berikutnya teman-teman ya. Di sebelah sini kita lihat, ups. Ini kalau misalnya kalian jeli teman-teman ya, ini juga ada ya, udah kelewat tapi ya, cuman di sini gua kasih lihat aja. Ini ada divergence sebenarnya, kalian bisa lihat seperti ini. Terus di stokastiknya dia higher low ya, di harganya lower low, stokastik higher low. Kita gambarin garis false break seperti ini ya. Nah terus kemudian begitu dia masuk ke atas, ini kita bisa entry sebenarnya untuk nge-buy di sebelah sini ya. Daerah sini ya, close-nya kita ambil seperti ini. Kemudian untuk stop loss-nya 1 banding 1,5, terus seperti ini ya. Ya kita tinggal lihat ya, ini percobaan kedua ya. Ini gua ambil secara gamblang ya, jadi gua tabrak semuanya, yang penting kalau muncul gua hajar ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri dia sempat ke drawdown tapi nggak kena ya. Terus dia kena TP-nya ya. Jadi 2 kali proses backtest ini berhasil. Kemudian berikutnya kita cari lagi teman-teman ya. Di sini sampai dia terbentuk swing ya, kita lihat. Nah di sini ada ya, dia bikin higher high. Di sininya ada kemungkinan bikin higher low. Kita lihat apakah dia bikin higher low. Oke, ternyata enggak ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita perhatiin di sini high-nya sama ya di stokastiknya, ternyata enggak. Kita terus sini gua akan coba seteliti mungkin ya, tapi kalau misalnya ada yang kelewat mohon dimaklumi ya. Terus oke.
Dan gue cuman mengambil dari apa namanya negatif divergence ya. Jadi yang positif divergence-nya gue nggak pakai di di kesempatan kali ini. Ini kita lihat dia naik, ini turunnya. Ini mungkin ada divergence juga ya kalau kalian perhatiin ya. Di sini dia ke atas, terus kemudian ini dia ke bawah walaupun sedikit sekali ya. Tapi tetap aja dia satunya bikin higher high di harga, di ininya bikin lower high ya. Terus kemudian kita tinggal tarik garis untuk false break. Ya, kita bisa ambil yang paling topnya seperti ini ya. Nah, dia sudah masuk ke bawah dan ini tampaknya sudah bikin swing juga ya. Jadi kita bisa ambil posisi untuk sell, short position di sebelah sini ya. Kemudian untuk stop lossnya tentu di atas sini. Risk reward ratio 1:1,5 ya. Kurang lebih seperti ini. Kita tinggal cek hasilnya. Oke, kena trigger lagi ya. Kita punya TP-nya 3 kali trade, so far so good ya. Kita delete, kita cari lagi. Oke, di sini muncul lagi teman-teman ya. Cuma kita lihat dia apakah bikin divergence. Ini gue delete ya biar jelas. Ini turun, ini naik ya. Ini juga divergence teman-teman ya. Ini gue pindahin aja, ini ke sini ya. Terus kemudian dia bikin higher high. Terus ininya gue naikin sedikit karena patokan barunya di sebelah sini. Kemudian untuk di stokastiknya kalau kalian perhatiin dia juga turun ya, bikin lower high di sebelah sini. Jadi ini termasuk divergence. Ya, kita bisa entry short position lagi di sebelah sini ya teman-teman. Kemudian untuk stop lossnya di atas, TP-nya 1:1,5. Seperti ini. Oke. Ya, kita tinggal run aja. Oke, kena lagi teman-teman ya. Jadi dari 4 kali percobaan trade berhasil. Nah, sekarang kita lihat di sininya terbentuk divergence apa enggak. Ternyata kalian bisa lihat ya, ini terbentuk divergence juga dan dia tampaknya juga mau bikin swing di sini. Jadi kita bisa gambar di bawah ya ini ya. Ini low. Ini bikin lower low ya. Kalau misalnya kalian nggak jelas di sini gue kasih lihat ya, di sebelah sini lower low. Kemudian di stokastiknya bikin higher low seperti ini ya. Dan jelas ini negatif divergence juga, yaitu bullish divergence. Kita tinggal tunggu sampai ada candle yang masuk ya ke atas ya seperti ini. Kita bisa entry. Nah, ini preference teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau patokannya cuman dia false break ke atas langsung masuk, berarti kalian bisa masuknya di sebelah sini ya, which is yang dari tadi gue lakukan ya. Di sebelah sini kalian bisa entry dan stop lossnya di bawah gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau nunggu swing, ya itu beda, kalian tinggal taruh di entry-nya tuh di ketika dia bikin konfirmasi swing gitu. Cuman di kesempatan kali ini gue cuman entry triggernya itu adalah ketika dia masuk bikin false break ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalian bisa timbang-timbang sendiri ya, kalian lebih prefer yang mana gitu ya. Oke, ini kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Gua akan cepetin. Oke, ini kena stop loss 5 kali trade, 1 kali gagal, 4 kali berhasil ya. Ini kena stop loss, kita remove. Kemudian kita cek di sebelah sininya. Ini sebenarnya masih bisa bikin divergence, dia ini kecil ya teman-teman, tapi kita lihat dulu. Ini gua remove, ini gua juga remove ya. Oke, gue cepetin. Ternyata enggak ya, nggak jadi divergence-nya. Oke, ini gue terusin. Di sebelah sini tidak terjadi divergence. Kemudian di sebelah sini juga tidak terjadi divergence ya. Oke, gue tunggu dia sampai bikin swing yang signifikan tentunya. Ya, di sebelah sini kalau misalnya kita perhatiin ya, dia lower low dari sini ke sini, tapi di sininya belum ya. Jadi nggak terjadi divergence. Oke. Ini juga tidak terjadi divergence di swing yang sebelah sini. Oke, ini sebenarnya dia bikin higher high tapi di sininya masih satu level ya. Jadi dia tidak terjadi divergence. Gua akan tunggu terus sampai dia benar-benar bikin divergence ya. Oke, sebentar ini gua perjelas lagi. Oke. Di sini tidak terjadi divergence ya, tidak ada swing yang bisa ditarik.
Oke, di atas juga belum. Oke, dia juga di atas ini juga tidak ada divergence-nya teman-teman ya. Ya sometimes memang kadang-kadang divergence itu sangat mudah muncul, tapi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi benar-benar pengen cari divergence itu juga agak jarang muncul gitu ya. Jadi tergantung kondisi market hari itu muncul apa enggak, banyak yang muncul apa enggak. Tapi yang sejauh pengalaman gua teman-teman ya, itu setiap hari pasti ada aja ya market yang kasih kita divergence tuh ada gitu. Jadi kalian bisa perhatikan hal-hal tersebut gitu. Di sini lower low, di sini lower low juga tidak ada divergence semua di sebelah sini. Oke, kita tinggal cari lagi yang lain. Ups, di sini tidak ada divergence. Sekali lagi kalau gua miss, sorry teman-teman ya, karena gue juga kadang-kadang bisa miss ya kayak gini. Ya seperti yang ini nih gue miss ya teman-teman ya. Ini harusnya bisa entry ya di sebelah sini ya, di bagian sini kita bisa entry ya, cuman miss gitu ya. Gue kasih lihat contohnya di sebelah sini teman-teman. Di sini bikin higher high nih, gue kasih lihat ya. Terus kemudian di stokastiknya bikin lower high yang bisa kalian lihat sendiri ya sebelah sini. Tidak terlalu tajam memang ya. Oh ternyata enggak ya. Ini sebenarnya sih ada sih sedikit ya, ada sedikit, tapi hampir level. Oke lah, kita skip aja ya. Ya masih mencari. Di sini dia tidak bikin swingnya, tidak jadi. Terus kita tinggal cari lagi teman-teman ya, sabar. Sebelah sini nggak ada, di sini nggak ada. Ops, sini ya. Ya ini kalau misalnya kalian perhatiin ya, di sebelah sini ini dia bikin lower low, kemudian di sini dia bikin higher low seperti ini, dan kemudian kita tinggal garisin dia punya titik false break-nya di sebelah sini. So kemudian dia turun up ke atas, close di atas, dan dia bikin false break sebenarnya, dan kita bisa entry buy seperti ini ya. Close-nya, kemudian stop loss-nya di bawah sini, risk reward 1/1,5 ya, seperti ini ya. Ini sudah kena dalam satu kali hit ya tentunya ya. Cuman terlalu pendek targetnya kayak gitu, tapi ini tetap di-consider dia oke gitu ya. Jadi dari 6 kali trade dia 5 kali oke, gagal 1 ya. Di market sideways gini memang perlu untuk lebih teliti teman-teman ya, karena dia sering banget terjadi ya. Nah ini contohnya di sebelah sini ke sini, ini nggak ada ya, jelas dia masih lower low. Gua akan coba lebih teliti lagi di sini ke sini. Nah ini mungkin ya teman-teman ya, karena di sini dia high-nya di sebelah sini. Oh enggak ya, dia high lebih tinggi. Nah di sebelah sini ini tidak terjadi divergence juga. Ini terus ya, ini masih jatuh ke bawah terus. Gua akan terus ikutin chartnya sampai dia bikin swing lagi yang signifikan ya, baru gue perhatikan ya. Ini dia tidak bikin divergence ya, belum ada. Oke, di sebelah sini enggak ya, belum muncul. Di sini dia higher high juga tidak muncul. Oke, terus kita lanjutkan. Oke, di sebelah sini ya. Nah ini muncul ya teman-teman ya, divergence, higher high, kemudian di sininya dia bikin lower high kayak begini. Kita tinggal garisin di sebelah sini. Oke, ini gua ambil yang paling bawah ya, tinggal tunggu dia masuk seperti ini ya. Dia ini masuk nih teman-teman ya, kita bisa entry sell di sebelah sini, short position di close-nya, stop loss di atas, terus kemudian untuk target 1/1,5. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kita lihat dia kena cut loss. Jadi dari 7 kali trade 2 kena cut loss gitu ya. Kita remove.
Oke, kemudian kita tinggal tunggu lagi dia bikin divergence seperti di sini, dibikin divergence nih teman-teman ya, dia lower low. Kemudian di sini dia bikin higher low seperti ini. Kemudian kita tinggal tarik garis lurus, dia masuk ke atas. Kita bisa long position di sebelah sini. Kemudian kita stop loss di bawah. Kemudian kita taruh 1/1,5 seperti inilah kurang lebih ya. Ini sebenarnya udah kena ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya gue tarik 1/1,5 yang benar. Oke, seperti ini. Ini gue gedein biar kalian jelas ya. Ini sebenarnya sudah ke hit ya teman-teman ya. Di sebelah sini sudah ke hit. Jadi sebenarnya dari 8 kali kok saya tadi 8 kali, 6 kali oke, 2 kali gagal. Oke, seperti itu. Jadi sudah ke hit. Kemudian kita jalan terus di sini higher high, di sininya masih sama levelnya jadi bukan divergence. Nah, sebelah sini ada chance untuk divergence cuman gagal ya. Dia bikin higher high lagi. Terus di sebelah sini, nah ini divergence teman-teman ya. Jadi dia bikin higher high di sebelah sini. Kemudian di stokastiknya dia bikin lower high. Kita bisa taruh di sebelah sini, dia punya false break-nya. Tunggu sampai dia entry di sebelah sini ya, close-nya. Oke, kita tinggal open posisi short di sebelah sini, close-nya tentunya. Nah, seperti yang gue bilang tadi teman-teman ya, kalau misalnya kalian merasa dia terlalu jauh range-nya, kalian bisa turunin ya. Cuman karena di ini kepentingan video ya teman-teman, gue akan gamblang aja. Jadi gue pukul rata semuanya 1/1,5 dan stop lossnya selalu di atas high paling tingginya gitu ya. Oke, tinggal gue jalanin seperti ini ya. Kita kena cut loss dari 9 kali, 6 kali berhasil, 3 kali gagal. Oke ya, seperti ini. Gue remove, kita cari lagi. Oke, yang terakhir mungkin kita nanti bisa dapat. Oke, seperti ini gue lihat ya. Ya, ini bisa jadi false break, divergence ya. Dia bikin higher high. Kemudian di sininya dia tarik dari sini ya, swingnya yang sebelah sini, kita ke sini. Ini lower high. Ini kalau gue naikin lagi seperti ini ya. Dan kemudian kita bisa bikin dia false breaknya kayak begini. Dia sudah masuk, kita bisa entry sell di sini. Ini yang terakhir ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Kemudian stop loss di atas. TP 1/1,5. Oke, ini percobaan yang terakhir ya, kurang lebih di sebelah situ. Dan kita kena cut loss ya. Jadi dari 10 kali percobaan secara gamblang ini 6 sukses, 4 gagal gitu ya. Tetapi risk rewardnya maintain di 1/1,5. So menurut gua sistem divergence dengan false break ini itu bisa dipakai ya teman-teman, bisa dipakai. Ini kan yang gue kasih kalian ini tanpa filter ya teman-teman. Jadi gamblang banget. Begitu terjadi divergence dan konfirmasi false break langsung entry kayak gitu ya. Jadi kalian mungkin bisa nge-tweak dikit nanti ya seperti itu. Kalian bisa lihat juga konfirmasi lain, kalian ubah-ubah sedikit, itu bisa gitu ya. Oke, mungkin ini aja yang mau gue sharing teman-teman. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like juga ya teman-teman video ini kalau misalnya kalian suka ya. Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian yang lain. Kemudian jangan lupa untuk nyalain loncengnya ya, supaya kalian bisa dapat notif setiap ada video yang gue upload yang baru. Yang pastinya video ini gue akan sharing ke kalian gratis dan pastinya bermanfaat buat kalian. Oke, thank you teman-teman sekali lagi yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.